Ogan Ilir Begesa, acara rutin 2 minggu sekali ini, yang diadakan oleh Biro Bantuan Hukum Organisasi Masyarakat Sukarelawan Ogan Ilir, yang disingkat BBH Ormas Sukhoi, pada hari Kamis tanggal 22 Oktober tahun 2020, bertempat di Sekretariat BBH Ormas Sukhoi serta redaksi Media Agung Pos Group dan Majalah Anugerah, tepatnya di Jalan Lintas Timur Kilometer 35 Komplek Perumnas Kriya Cipta Utama Blok A nomor 15 Indralaya Ogan Ilir. Acara kali ini dihadiri pembicara utama yaitu Komisioner KPUD Sumsel Helmi Almawijaya MPD beserta jajarannya, pakar ilmu komunikasi politik dari Universitas Sriwijaya Dr. Aji Alamsyah SIP, pembicara utama dari Ormas Sukhoi Medi Irawan SSIMH, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda Kabupaten Ogan Ilir, dan nampak juga dihadiri salah satu komisioner KPUD Ogan Ilir. Acara tersebut bertema Sahkah Diskualifikasi Paslon nomor urut 2 oleh KPUD dan Bawaslu Ogan Ilir, dan hukuman bagi pelaku penerima politik uang di Pilkada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020. MPD, pakar komunikasi politik dari Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Aji Alamsyah, SIP MSI, pembicara utama Ormas Sukhoi, Bapak Medi Irawan, Magister Hukum, dan para pembicara tokoh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir yang berkesempatan hadir. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita sambut pemandu acara kita. Insya Allah beliau dalam waktu dekat akan segera menyelesaikan program pasca sarjana di bidang ilmu komunikasi. Semoga dilancarkan. Amin. Mari kita sambut Presiden Dialog Interaktif Rakyat Ogan Ilir Begesa dengan tema Sahkah Diskualifikasi Paslon 02 oleh Bawaslu KPUD Ogan Ilir dan hukuman bagi pelaku penerima politik uang di Pilkada Ogan Ilir. Bapak Haji Muhammad Sarifudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ada pembicara utama Pak di sini. Sebenarnya pembicara semua Pak. Bapak dari Komisioner Pemilihan Umum atau KPU Sumatera Selatan, Bapak Hedri, selamat siang. Bapak Aji Alamsyah, pakar hukum dan pakar politik dari UNSRI, selamat siang. Pak Alamsyah dan Pak Medi Irawan, mantan KPU dan Bawaslu Ogan Ilir, tokoh pemuda Ogan Ilir, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, peserta pembicara juga langsung dari peserta. Selamat siang. Acara ini Pak KPU sebelumnya sudah kami gelar 7 kali berturut-turut sebelum COVID, tapi saat COVID itu terhenti. 2 minggu terakhir kami adakan dan ini masuki sesi kedua di setelah COVID. Di masa hampir berakhir COVID, insya Allah akan berakhir. Dan di sini masih ada wajah-wajah lama seperti Ustaz Mulis, Pak itu Edi Wahyudin, ada juga Pak Ipan dan yang lain-lainnya. Seyogianya acara ini Pak silaturahmi, tapi kami kemas dengan diskusi karena situasi politik ini sedikit agak memanas tapi tidak terlalu panas. Maka dengan itu kami mengambil judul yaitu Sahkah Diskualifikasi Paslon 02 oleh Bawaslu KPU Ogan Ilir dan hukum bagi pelaku penerima politik uang di Pilkada Ogan Ilir 2020. Acara ini sengaja kami kemas seperti rekan-rekan kami Ilyas di Jakarta mencontoh sebenarnya. Tapi syukur masih bisa mencontoh. Namun sebelum itu saya sedikit mengulang kata-kata pakar komunikasi. Jadi silakan nanti 5 menit. Selanjutnya nanti kita serahkan kepada para peserta kita yang ada di hadapan bapak-bapak untuk menanggapi sekaligus saya ulang lagi, tapi tidak boleh 2 kali menanggapi dari peserta. Jadi aturan dari peserta. Mereka juga harus menjawab, memberikan paparan. Tidak bisa semua kita sini bisa memberikan pandangan politik, bisa memberikan masukan dan saran. Dan ini kami siarkan langsung melalui Agung Pos TV.
walaupun ditunda mungkin sebentar langsungnya Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian. Untuk pertama ini kami persilakan kepada Pak Henry untuk memberikan gambaran 5 menit Pak. Para Pak Henry, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para sepuh, saya ini sudah cocok bagi sepuh karena rata-rata usianya bisa di atas orang tua saya. Pak Haji, terima kasih atas undangannya, sudah waktu telah menyampaikan kepada kami, dan kebetulan teman-teman menugaskan saya hari ini dalam rangka diskusi yang digagas oleh Ormas Sukhoi Kabupaten Ogan. Tema ini menyangkut dengan kondisi diskualifikasi paslon 02 oleh KPI berdasarkan rekomendasi bawah. Jadi saya ingin menyampaikan berdasarkan rekomendasi bawah. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa KPU sebagai penyelenggara pemilu, tentunya KPU Ogan Ilir, itu harus memenuhi beberapa ketentuan yang diatur dalam regulasi antar perundang-undangan, di mana salah satu aturan yang tegas harus dilakukan oleh KPU dalam membuat keputusan, asasnya itu harus mandiri. Mandiri di sini artinya bahwa keputusan KPU tidak boleh diintervensi oleh pihak manapun. Jangankan oleh KPU provinsi, KPU RI pun tidak dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kota. Artinya Kabupaten ini. Nah, saya ingin bercerita terkait dengan proses dikeluarkannya rekomendasi diskualifikasi paslon ini oleh KPU Ogan Ilir. Berawal dari adanya rekomendasi Bawaslu. Kemudian setelah mendapatkan rekomendasi Bawaslu, teman-teman KPU Ogan Ilir itu kemudian berkonsultasi dengan kami. Nah, konteks konsultasi ini yang perlu saya sampaikan, bukan bertanya apa yang harus kami putuskan, tapi teman-teman Ogan Ilir ini bertanya bagaimana cara kami memutuskan. Ini harus dibedakan konteksnya. Apa yang harus kami putuskan berarti itu outputnya pasti intervensi ya. Kalau bagaimana yang harus kami lakukan, artinya terkait dengan mekanisme bagaimana tata caranya KPU Ogan Ilir menindaklanjuti rekomendasi ini. Nah, rekomendasi ini tentu harus dipelajari secara detail, secara bersama terkait dengan karena ini rekomendasinya bukan hal yang main-main, karena ini rekomendasi terkait dengan pelanggaran pasal 71 yang berimplikasi dapat didiskualifikasinya salah satu pasangan calon. Nah, terkait ini KPU provinsi itu kemudian memberikan arahan kepada teman-teman KPU Ogan Ilir untuk mencermati, ya, untuk mempelajari, untuk menggali apakah rekomendasi Bawaslu ini sudah sesuai dengan apa yang kemudian diduga, ya, diduga itu yang diduga itu pasal 71 ayat 3 kalau nggak salah, melaksanakan program dan anggaran yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Nah, dari kajian-kajian ini kami minta supaya KPU Ogan Ilir itu melakukan kajian terkait dengan rekomendasi Bawaslu ini. Dan kajian ini pun harus dibuat secara akuntabel agar dalam keputusan
tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi salah persepsi terkait dengan dugaan yang disangkakan oleh Bawaslu melalui rekomendasi yang telah disampaikan kepada kami. Tidak hanya sebatas itu saja, kami menyarankan agar teman-teman KPU Gubernur ini juga berkonsultasi dengan KPU RI terkait dengan tidak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu ini. Kemudian kebetulan waktu itu saya yang mendampingi berkonsultasi dan sama, artinya harus dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait untuk membuat sebuah keyakinan apakah rekomendasi Bawaslu ini dapat ditindaklanjuti oleh KPU atau tidak dapat ditindaklanjuti. Kemudian setelah dilakukan konsultasi baik kepada kami maupun kepada KPU ini, teman-teman ini dengan cepat melakukan apa yang telah kami sarankan, artinya memanggil pihak-pihak terkait termasuk pihak terlapor ya, paslon 02 ya, kemudian dinas-dinas terkait untuk menggali informasi terkait dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu. Nah, hasil kajian inilah kemudian yang menjadi dasar teman-teman KPU Bawaslu kemudian membuat sebuah keputusan. Artinya berdasarkan laporan Pak. Artinya berdasarkan laporan dari pelapor, bukan berdasarkan. Iya, jadi dibuatlah sebuah keputusan terhadap kajian-kajian ini. Nah, sekali lagi terhadap keputusan ini memang tidak gampang untuk kita mengambil sebuah keputusan karena saya ibaratkan begini, sangat sulit orang ketika membedakan apakah itu tanaman sawit atau salak. Ya. Kalau dilihat sepintas, mungkin ada yang menilai oh ini salak, kemudian ada juga pihak yang menilai oh ini sawit. Makanya harus dilakukan kajian untuk memastikan jangan sampai kelima komisioner KPU ini masih berbeda persepsi. Apakah ini salah, apakah ini sawit? Tentu untuk mengetahui salah atau sawit, teman-teman harus harus mengetahui ilmunya dulu, ya kan? Artinya harus buka aturan-aturan terkait sehingga kesimpulan yang kemudian menjadi sebuah keputusan itu merupakan sebuah kesimpulan yang memang betul-betul melalui kajian yang matang, sehingga tidak ada persepsi yang berbeda-beda. Pada singkatnya kemudian saya lupa tanggalnya, dilakukan pleno teman-teman KPU Gubernur terkait dengan putusan setelah melakukan kajian dan melakukan pendalaman terkait dengan rekomendasi Bawaslu. Dan hasilnya itu sebagaimana yang kita ketahui bahwa KPU kemudian menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan memperlakukan sanksi regulasi yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon. Kemudian terkait dengan tema sahkah diskualifikasi yang dilakukan oleh KPU. Nah, karena aturan ini diatur dalam regulasi, maka keputusan KPU ini sah menurut regulasi. Namun belum inkrah karena ada ketentuan bahwa yang dirugikan itu dapat kemudian melakukan upaya ke lembaga peradilan, ya kan, untuk mendapatkan keadilan dari keputusan KPU. Nah,
keputusan ini akan inkrah ketika putusan dari peradilan itu sudah berbuat keputusan. Artinya sudah ada keputusan bahwa apakah ini kemudian menguatkan keputusan KPU ataukah sebaliknya. Nah, kalau misalnya ini keputusan dari lembaga peradilan ini kemudian menguatkan keputusan KPU, maka final artinya putusan ini sah dan berlaku. Namun sebaliknya, jika lembaga peradilan ini kemudian menganggap bahwa keputusan KPU ini adalah sebuah keputusan keliru, maka KPU wajib menindaklanjutinya dengan mengembalikan pasangan calon yang bersangkutan. Ini demikian singkatnya, Pak. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Sangat gembira mendengarnya. Seperti kita dengar bersama tadi, sah menurut KPU tapi inkrah secara hukum lebih tinggi. Ya, kita semua sudah menangkap, saya tidak akan mengulang karena kalau saya mengulang, maklum sudah tua takut kalau salah, dan kita semua pasti sudah mencerna ini. Oke, untuk kedua kita dengarkan sedikit saran pendapat dari pakar hukum dan komunikasi Bapak Dr. Haji Alamtak. Pada Pak Dr. silakan. Ya, terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Masalahnya ngobrol. Oke, ini juga dari saya, dari ya. Ya, ini waktu saya berapa menit Pak Haji? 5 menit. Jangan lupa. Terus ada ya udah kita sampaikan. Silakan. Buka baik. Ya. Ya. Jadi ketika saya diundang untuk ngomong memberikan perspektif, saya sebetulnya mikir ini sangat terus kalau dipotret dengan perspektif politik 3 hari 3 malam nggak selesai. Namanya politik itu kan multitafsir. Tapi kalau dipotret dengan perspektif hukum, maka ya, kita ini semua pengamat karena berada di luar, sementara mempunyai otoritas untuk mengatakan benar salah itu ada di lembaga peradilan. Jadi karena acara ini disiarkan secara langsung yang YouTube dan ditonton banyak orang, maka saya memilih untuk melihat masalah ini dari perspektif filsafat moral. Kenapa? Agar warga ini menjadi tinggi, tidak terjadi konflik horizontal. Nah, filsafat moral itu kan teorinya banyak. Salah satu yang mungkin bisa kita pakai adalah teorinya Immanuel Kant soal goodwill. Itu kan baik. Jadi dengan teori ini, kalau kita baca fenomena ini dengan teori Immanuel Kant, maka semua pihak yang terlibat itu sebetulnya tindakannya itu bermoral selama etikat baiknya itu punya etikat baik. Jadi misalnya paslon nomor 1 dalam pengacara mereka melapor paslon 2 karena bla maka selama etikat niat baik, selama etikatnya itu untuk menegakkan aturan, maka tindakan itu tindakan bermoral. Panwas juga begitu. Jadi selama Panwas punya niat baik untuk menegakkan aturan, maka tindakan Panwas itu tindakan bermoral. Tapi itu juga begitu. Nanti paslon nomor 1 melakukan gugatan ke MK, dan selama etikatnya itu baik untuk menjalankan hak dan kewajiban di undang-undangan, maka tindakan paslon nomor 2 juga tindakan bermoral. Jadi semuanya, meskipun dalam sekilas kita melihat ada konflik, ada pertentangan, tapi semuanya dalam rangka mematuhi peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan itu hasil kesepakatan banyak kelompok politik yang dalam kelompok Senayan, kemudian jadi kelompok lembaga negara. Dalam konteks itu, ketika kita mencoba mengawal menegakkan aturan-aturan itu, maka tindakan kita itu tindakan bermoral. Jadi tidak ada yang
perlu disalahkan. Tidak ada yang perlu siapa jadi korban dan jadi pahlawan. Dalam konteks ini juga, saya sebetulnya melihat bahwa mari kita sama-sama menunggu putusan ini. Karena secara prosedural, seperti itu, bahwa proses ini sah secara hukum, versi prosedural. Cuma substantif ini kita belum tahu. Jadi kita harus menunggu putusan MA lah nanti yang berhak menentukan apakah putusan ini secara substantif adil atau tidak adil, benar atau salah. Tapi kalau kita terkait dengan aspek politik, ya kan berbeda. Misalnya, contohnya begini, klaim bahwa paslon nomor 2 itu melakukan tindakan yang merugikan, maka kita bisa bertanya sama paslon nomor 1, buktinya mana? Kalau kegiatan itu merugikan, seberapa banyak? Nah ini yang kalau kita teruskan ini akan berhari-hari berminggu-minggu. Makanya lebih baik hari kita sama-sama hormati proses hukum dan dari nurani yang paling dalam, ya kita harus melihat peristiwa ini bahwa semuanya dilakukan dalam konteks niat baik semua pihak untuk mewujudkan aturan hukum yang ada. Saya kira itu Pak Haji. Ini kita diskusi. Kasih tepuk tangan dulu Pak Dr. Adi Alamsyah, terima kasih. Santai, berisi dan jelas. Terima kasih Pak Adi Alamsyah. Kunci sebuah hubungan adalah komunikasi dan saling mengerti. Mary Riana, itu yang dapat saya petik dari ilmu dan buku komunikasi. Dan selanjutnya kita dengarkan dari Pak Medi Irawan, bagaimana saran pendapat atau pandangan menurut saudara tentang tema kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Presiden Sukhoi, Bapak Haji Zafar, kemudian rekan kami dari KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Ali Jalanta dari Pusat Studi Universitas Sriwijaya. Jadi alhamdulillah kita pada hari ini mengangkat tema terkait peristiwa fenomena dan paling bersejarah di Kabupaten Gambir dalam dunia demokrasi yang berada di Kabupaten Gambir. Tentunya ini menjadi perbincangan utama dan pembicaraan hangat di setiap posko, di setiap pondokan, bahkan di seluruh lini kehidupan masyarakat di Gambir. Karena ini berkaitan dengan proses hukum calon kepala daerah, calon pemimpin organisasi. Nah, kalau berbicara tentang tema, maka kita akan berbicara tentang produk hukum. Jadi kalau berbicara produk hukum, maka putusan-putusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga tentu ini kadang-kadang bisa benar juga bisa keliru. Nah, artinya bahwa secara kronologis KPU Kabupaten Gambir mengeluarkan putusan diskualifikasi ini bukan tanpa dasar. Yang pertama, dasar daripada KPU Gambir menerima ataupun menguatkan putusan ini adalah rekomendasi dari Bawaslu. Tentu Bawaslu juga tidak serta-merta memutuskan ini tanpa kajian kalau menurut saya. Kalau tidak tanpa kajian, tentu keputusan itu sebuah keputusan yang sangat keliru. Nah, untuk menyikapi apakah produk ini menjadi sah atau tidak, tentu secara drastis KPU pusat, KPU provinsi, dan KPU kabupaten kota akan menilai produk ini karena produk mereka ini adalah sebuah produk sah. Nah, kalau berbicara produk sah, maka tentunya kalau masih ada gugatan bahkan kritik yang menurut pihak pemangku kepentingan yang lain, terutama paslon yang dikualifikasi, dia punya artinya jawaban hukum juga, artinya alasan hukum untuk melakukan gugatan. Nah, gugatan ini juga menjadi sebuah aturan yang menjadi hak konstitusi bahwa aturan selanjutnya adalah bisa melakukan pembelaan di Mahkamah Agung. Nah, yang sampai dengan hari ini yang bisa menyatakan putusan sebuah lembaga seperti KPU dan Bawaslu ini menjadi kuat atau menjadi keliru, kita tentu akan menunggu putusan ini. Nah, putusan MA ini yang harus kita nantikan. Nah, kalau kita berbicara dari produk hukum, rakyat berhak nilai.
yang pro ke sana, tentu dia menyatakan apa yang dilakukan yang merupakan produk keputusan KPU itu semuanya tidak memenuhi unsur dengan alasan hukum ini. Tentu bagi yang mengeluarkan produk hukum sampai mati akan mempertahankan produknya itu. Dan saya sebagai bagian dari masyarakat tentu akan menunggu hasil daripada wasit yang akan memberikan fluid apakah ini sah atau tidak. Tentu kalau kita hari ini menganggap itu sah, itu hak kita, dan menjadi tidak sah itu hak kita. Nah, kita tunggu menunggu sinyal dari wasit kita yang ada di Mahkamah Agung. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih tepuk tangan Pak Medi Irawan, pembicara utama kita yang memberikan. Ya, saya berpendapat kata Pak Medi Irawan, KPU organizir sudah yakin menjalankan institusinya dengan seyakin-yakinnya berdasarkan pemeriksaan dan data. Saya tadi mengutip kata-kata dari Mary Riana, pakar hukum dan komunikasi juga beliau. Hati yang bersih adalah sumber komunikasi yang paling jujur dan lurus. Insya Allah inilah yang dimiliki oleh KPU organ. Oke, kita semua sudah mendengar yang disampaikan oleh 3 pembicara di depan yang menurut saya cukup berbobot apa yang disampaikan. Tinggal bagaimana kita mencerna ini, maka dengan itu untuk menanggapi hal ini silakan kepada Bapak mantan Kabak Hukum Pemda Ogan Ilir, Bapak Adam Munir yang juga mantan Ogan Ilir. Silakan Pak berpendapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya pribadi mengucapkan selamat kepada Presiden pemilihan kami yang kemarin diterima yang sangat hadir kepada komisioner KPU yang dari Sumatera Selatan, dari Provinsi Awangsa. Mendengar dari 3 pembicara tadi, kita sudah bisa melihat ada beberapa penjelasan, pertama penjelasan dari Komisioner KPU dari Pak Andi, yang mana asal muasal permasalahan dan keputusan KPU ini berasal dari rekomendasi Bawaslu itu yang merupakan laporan, bukan temuan, laporan. Namun laporan itu sudah dikaji dengan mendalam dan seksama oleh organizir, oleh Bawaslu, dan dikonsultasikan seperti penjelasan tadi dengan Bawaslu Provinsi, dengan KPU juga, sehingga karena beliau-beliau ini adalah orang yang memang berkecimpung di hal ini, jadi kita positif tinggi bahwa itu mendapati benar sesuai aturan yang ada. Juga penjelasan dari Pak Ajlan tadi, yang penting kita semua orang. Jadi kira-kira kalau itu memang sudah positif tinggi benar, ya kita terima. Jangan dikeluarkan seperti itu kan, kita saling menghormati. Dan juga dari Pak Medi mengatakan seperti sama juga kira-kira jawabnya, sehingga sepakat menyatakan bahwa keputusan KPU yang diambil itu adalah sah. Dalam hal ini saya bukan atas nama Kabak Hukum, karena saya sudah dilengserkan, maka dicopot tanpa ada salah, dan itu saya buktikan dengan laporan saya ke KSR, dan apa laporannya bahwa tanpa prosedur, gitu ya. Jadi ini lagi saya perjuangkan. Jadi tadi 3 pembicara itu mengatakan bahwa disimpulkan keputusan. Beberapa hari yang lalu saya diundang di WhatsApp
studio nyebut coba sebenarnya tidak tahu itu musibah musibah ini singkatan dari Haji Muhammad Syarifuddin pasti aku dulu ada nelpon beliau mungkin karena sibuk ada keluarga di desa Sukaraja dekat Perimpunan Adi Perimpunan dia mengajukan pimpinan desa melakukan sesuatu yang nggak pantas dilakukan dalam hal pembagian beras. Ya akan apa diancam atau sebangsanya lah. Aku pikir di sini ada lembaga bantuan. Kalau dia itu memang benar, ya kita turun tangan. Nah, kalau memang benar. Kemudian tertarik di sini karena judulnya datang. Di sini bukan mau memberikan sesuatu, tapi ini mendengar, lebih banyak mendengar supaya tahu. Kalau tahu itu bisa bersikap. Tidak ada istilahnya netral itu, harus ada keberpihakan. Karena tidak jelas mana yang benar, mana yang tidak benar. Ibrahim Raja Namrud, masa kita nak netral? Cicak aja meniup, apalah artinya tiupan cicak memadamkan api? Ini keberpihakan. Burung pipit membawa air, apalah artinya? Keberpihakan ini perlu minimal kita berdoa. Mungkin dengan doa tadi Tuhan mengabulkan agar republik ini dipimpin oleh mereka yang benar-benar. Amin. Yang pengen masuk surga takut neraka. Nah, zaman ini tak ada lagi yang takut neraka ini. Pilih siapa? Tapi pilihlah yang minimal arahannya bahasa manusia. Ya ada dipilihlah yang daripada yang tidak pernah sholat, pilih yang sholat umpamanya. Walaupun dua-duanya tidak masuk ukuran kalau ya. Nah, kira-kira itu kriterianya. Ngomong netral harus ada keberpihakan. Nah, kemudian ini apresiasi Sukhoi. Dari mana dananya? Dananya? Ya. Dana dari bawah mantau. Selama ini mungkin mandiri. Dibuat undang-undang orang yang seperti begini ini perlu dibantu, mencerdaskan bangsa. Ya. Tidak ada yang peduli Pak Hamsibar ini. Oh yang salah kalau Gusti. Pemilu nanti jangan hanya paslon saja Pak Ya. KPU dari Anda. Masyarakat mempertanyakan seberapa jauh pengertian mereka masalah lingkungan. Saya nggak mengerti cara pemimpin dan masalah lingkungan. Itu ya, tanah-tanah nyurung itu dibikin jadi rumah. Dan banyak-banyak hal yang lain karena tidak mengerti masalah lingkungan ya. Masalah narkoba yang diutamakan. Intinya buat film bahaya narkoba itu lebih difilmkan lebih efektif daripada ceramah sono ceramah sini bagi duit dan lain sebagainya. Nah, ya. Jadi dari masyarakat juga diundang untuk menguji kemampuan. Maaf saya dua-duanya termasuk nanti politik uang. Ini lompatannya jauh. Berapa tahun yang lalu ini jadi ornamen saja Bawaslu ini, maaf kata orang ya, dan kata apa yang saya lihat. Mengamati dari pembicaraan terdahulu, seperti itu dari Bapak KPU dari Provinsi Sumatera Selatan, namanya saya belum kenal. Kemudian dari Dr. Adi Anusa serta salah satu seorang pakar yaitu saudara kita Medi Irawan. Dan yang terakhir dari kita Ambani. Nah, dalam hal ini memang
membaca daripada Undang-Undang Nomor 71 Ayat 2 dan 3 itu sangat puas saya membacanya, dan bolehlah dikatakan berdasarkan dari pembicaraan yang tadi itu adalah sah kalau mau diputuskan atau didiskualifikasi sesuai dengan undang-undang itu. Namun di sini yang kami amati, sayangnya KPU Bawaslu waktu itu memberikan sanksi itu dengan disayangkan hanya satu kecamatan dalam rangka pelantikan Karangtaruna yang seharusnya itu dihadirkan 16 orang, berarti 16 kecamatan itu untuk dibuatnya. Namun di sini kami waktu itu belum mengerti dengan apa yang diperundang-undangkan, kami diam saja. Nah, setelah tahu undang-undang yang sebenarnya, wah ini bahaya bagi paslon nomor urut 2. Ya sebenarnya apa yang dikatakan oleh saudara tadi itu yang benar. Sekarang ini yang katanya didiskualifikasi tidak ada siapa yang melarangnya benar, ya. Tapi mereka jalan terus selama belum ada keputusan dari MK. Namun di sisi lain, Pak, mohon maaf, saya bukan ahli hukum, tapi kalau itu fikih itu berdebat jadi. Tapi kalau masalah hukum ini aku nggak kurang ngerti, ya. Memang benar itu dibenarkan oleh salah satu pengamat bahwa selama belum ada ketentuan atau keputusan final dari MK, maka dipersilakan kepada paslon nomor 2 untuk kampanye. Itu yang saya dengar. Entah benarnya itu apa benar atau salah, saya kurang ngerti. Nah itu kalau menurut kami, Pak. Namun di sini yang memang benar kata Bapak, karena kami juga orang lapangan dan saya tahu istilahnya di bahasa itu runtuhan bawah ini masih kepanya bawah titis. Nah ini mau penjelasan daripada khususnya ini panggil adik termanggil, manggil Pak Dokter ini, karena dia kalau Ustaz juga. Nah, hampir sudah Ustaz, ya. Dan barangkali lebih Ustaz. Nah ini kami mau penjelasan ini. Karena yang saya baca itu begitu. Sebelum ada keputusan final dari MA, maka itu masih dipersilakan untuk kampanye. Sementara kalau dari KPU ini aku dengar itu sudah melarang keras untuk melaksanakan atau tahapan kampanye. Nah itu dari kami mungkin. Gugatan ke Mahkamah Agung tentu ini menjadi sebuah uji materi kalau menurut saya, apakah keputusan ini benar atau keliru. Nah tentu dalam masa ujian tersebut akan tidak keluar sebuah keputusan dari pleno KPU yang menetapkan. Oke, terima kasih. Kita sudah di ujung acara. Pak KPU Sumatera Selatan sangat bangga rasanya kami dihadiri hari ini, dan Bapak sudah meluangkan waktu yang cukup banyak menyita pikiran untuk datang sini. Aman atau tidak mungkin, tapi mudah-mudahan tidak berpikir situ. Ini amanah juga. Pak Haji Alam dosen saya, dokter dan juga pakar komunikasi hukum dan politik, dan Adinda Medi Irawan, mantan anggota KPU dan Bawaslu Ogan Ilir, dan juga tokoh pemuda, Tanda Mulis, Tanda Gofar, Adinda Rusdadut, Adinda Reno Silalahi, Edi Wahyudin yang tak kalah yang satu awal mater dengan saya, dan Pak Arda Munir yang sudah memberikan juga di sesi terakhir tadi, dan ini Ibu dari KPU. Ibu, terima kasih. Kita juga diterima Ibu ini pada ramah Ibu. Terima kasih. Kita berharap ke depan semua rakyat Indonesia ini sadar tidak akan menerima money politik. Tapi saya, ya kita harus tetap itu. Tapi saya Pak, manusia Indonesia ini mungkin dimanapun di negara lain mungkin juga ada masih banyak
yang belum sadar daripada yang sadar. Kita tidak boleh menyalahkan siapa, tergantung dari kita masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya, tanggapannya, komentarnya, masukannya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di Rakyat Organik Desa 2 minggu yang akan datang pada waktu yang sama, tema berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.